komunikasi internasional. Dalam kelompok kami membahas tentang kultural polisi. Di dalam pembahasan kami kelompok 6 membahas 4 topik. Yang pertama definisi, yang kedua latar belakang, yang ketiga asumsi, yang keempat contoh kasus, dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Definisi dari kultur polisi. Kultur polisi atau kebijakan budaya merupakan aturan untuk memahami masalah manajemen nilai dan modernitas dengan menunjukkan bagaimana kebijakan budaya itu sangat penting bagi ekonomi dan masyarakat dalam modernitas. Nah, yang kedua latar belakang budaya. Latar belakang budaya ini yang pertama pada pemerintah kolonial akhir Hindia, yaitu pada tahun 1900 hingga 1942. Nah, pada tahap ini terdiri dari 4. Pada masa ini terdiri dari 4. Yang pertama pada awal abad ke-20, lalu pada tahun 1920, pada tahun 1930, dan yang terakhir pada Perang Dunia yang kedua. Yang berikut adalah kebijakan budaya pada orang-orang Eropa, yaitu pada masa awal kolonisasi dan pada penyebaran agama Kristen. Selanjutnya kita masuk pada kebijakan budaya di Indonesia. Awal kolonialisasi di mana pemerintah Belanda datang ke Indonesia, namun fokus mereka hanya kepada sumber daya alam, sedangkan budaya Indonesia diabaikan. Kemudian masuk pada era ethical policy, pemerintah Belanda mulai memperhatikan pendidikan, salah satunya itu dengan pembangunan Universitas Indonesia. Kemudian masuk pada Perang Dunia II, Jepang mulai masuk ke Indonesia dan menyebarkan budaya Asia Timur dan melarang penggunaan bahasa. Kemudian masuk pada kemerdekaan Indonesia, di sini pemerintah Indonesia mulai sadar dan mulai mempromosikan budaya Indonesia. Asumsi yang pertama, pengaruh pemerintah. Jadi di sini pemerintah berperan penting dalam membentuk budaya suatu negara melalui kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan. Yang kedua adalah nilai-nilai dan identitas. Artinya di sini bahwa budaya adalah cerminan dari identitas dan nilai-nilai suatu masyarakat. Yang ketiga, perlindungan warisan. Di sini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warisan budaya dan artistik, termasuk bangunan bersejarah, seni, dan tradisi budaya. Keempat, yaitu diversitas budaya, di mana dalam teori kebijakan budaya dikatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan mempromosikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Asumsi yang kelima yaitu pengaruh ekonomi, di mana budaya memiliki dampak penting dalam bidang ekonomi seperti pembangunan pariwisata dan juga industri kreatif. Kelompok kami mengambil contoh kasus yaitu kebijakan pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang batik. Mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan ini? Karena pada saat itu terjadi perseteruan antara Indonesia dan Malaysia terkait kepemilikan batik, yang pada akhirnya UNESCO pun mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda dari Indonesia. Bu Ayah membeli pepaya, Bu Ati membeli jamu. Budaya itu istimewa seperti senyuman kamu.